Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One. Dan pemirsa, kami akan berdialog dengan Profesor Yon Fitner selaku Kepala Pusat Kajian Pesisir dan Kelautan IPB. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak Sisi. Baik, Profesor, kalau kita lihat ini kan akan dilakukan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Kalau kita tarik kilas balik sedikit, ini kan memiliki hak guna bangunan. Kalau menurut Profesor sendiri, seperti apa ini, Prof? Ya, terima kasih Mbak Sisi, para pemirsa TV One di mana saja. Saya kira ini satu topik yang hangat akhir-akhir ini ya. Nah, kaitannya dengan kawasan pesisir yang bersertifikat, ini perlu kita berikan catatan khusus. Pertama, ketika Undang-Undang Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil lahir tahun 2014 yang hasil revisian itu, kita sebenarnya merevisi hak atas tanah. Hak atas tanah artinya itu kita menyatakan bahwa tidak ada semangatnya, tidak ada kepemilikan di atas perairan. Nah, kemudian itu diterjemahkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja sebagai izin, ya, izin pemanfaatan ruang laut dan perairan. Nah, kemudian ada Peraturan Menteri atau RBPN tahun 2016 nomor 17 ya, yang menyatakan bahwa ada mekanisme hak atas tanah di perairan sejauh 0 sampai 12 mil yang merupakan itu kewenangan provinsi. Nah, di sini sedikit menurut saya hal yang kemudian bisa menyebabkan kesalahpahaman interpretasi sehingga kemudian terjadi mekanisme sertifikasi begitu di atas perairan yang tujuannya sebenarnya mungkin mensertifikasi dasar lautnya gitu, tanah di dasar lautnya, tapi kemudian ini kan menurut undang-undang harusnya mekanismenya izin gitu. Nah, ini nih yang menurut saya harus diluruskan dulu gitu. Ini berarti menjadi celah begitu, Prof? Ya, nah kemudian ini menjadi celah bagi para pihak atau mungkin orang-orang yang ingin mendapatkan hak akses yang lebih besar di laut gitu. Hak akses pemilikan, kemudian penguasaan, dan setelah itu mungkin bisa mengembangkan berbagai aktivitasnya di perairan begitu. Oke, Prof, tapi kalau kita lihat ini kan berarti dekat dengan bibir pantai begitu. Berarti akan ada banyak stakeholder yang bisa menguasai atau membuat pagar laut tersebut. Menurut Profesor, apakah seperti itu? Ya, kalau ini dibiarkan bisa jadi semua orang ingin mengklaim, ya, mengklaim kepemilikan di atas perairan begitu. Dan kita juga harus ingat apa yang terjadi di Wakatobi beberapa waktu lalu ketika Pak Jokowi memberikan sertifikat kepada masyarakat adat. Dan itu dianggap sebagai sebuah presiden yang tidak baik terhadap kebijakan yang menyatakan sertifikat itu tidak pas untuk itu. Tapi izin mereka untuk tinggal di situ. Itu berbeda, Mbak, mekanismenya. Nah, kalau sekarang kita membiarkan ini ada, maka presiden buruknya adalah orang tentu akan berusaha untuk menguasai dan melakukan hal yang sama. Nah, ini harus segera kalau menurut saya kita evaluasi sehingga tidak lagi menjadi komoditas publik bahwa ada interpretasi yang tidak tepat terhadap kebijakan kita. Begitu. Baik, Prof, ini kan tentunya berdampak paling besar terhadap nelayan yang biasanya kemudian mencari ikan di area perairan tersebut. Ya. Apakah kemudian dampaknya ini cukup buruk bagi para nelayan selama ini, Prof? Ya, kalau kita lihat sertifikasi kaitannya dengan pemagaran begitu ya, tentu ini akan menghilangkan cita-cita dan semangat Undang-Undang Pesisir tadi. Cita-cita dan semangat Undang-Undang Pesisir itu adalah memberikan akses publik. Semua orang akan diberikan kesempatan untuk mengakses sumber daya yang ada di pesisir dan lautan itu. Nah, ketika ada pemagaran, pengkaplingan, maka akses orang akan terbatas. Ini kan yang kemudian yang menghambat, tidak hanya persoalan perikanan, pelayaran juga, ya kan di situ. Kemudian juga aktivitas keamanan juga terganggu. Kenapa? Karena akses publik pengamanannya dilakukan oleh negara, ya, yang kemudian ada yang dilimpahkan ke provinsi, ada yang juga dilaksanakan oleh pusat secara langsung, PSDKP, Polairut, dan TNI AL misalnya. Nah, ini kan kemudian akan menghambat, Pak. Jadi inilah yang kemudian menurut saya risiko-risiko yang harus diperhitungkan. Belum lagi kemudian ketika ada penguasaan, risiko di akhirnya adalah akan muncul konflik horizontal antar masyarakat sendiri, saling klaim yang kemudian juga akan menyebabkan tidak harmonisnya.
Itu belum kita bicara hilangnya daerah penangkapan ikan. Kalau sudah di-coupling, ada kepemilikan orang, padahal di situ daerah penangkapan. Ada ikan yang tangkap di air, ada ikan yang tangkap di dasar perairan. Yang kita sebut dengan demersal fish, termasuk kerang-kerangan itu. Apalagi Kronjo, misalnya Tangerang ini, saya pernah S3 saya penelitian di situ, kita melakukan penangkapan di dasar yang namanya menggarok gitu. Nah itu kalau sudah dikuasai, otomatis kan hilang. Soal pendapatan, kesejahteraan, itu juga bisa menjadi rentetan berikutnya di situ. Oke, Prof, ini kan proses pembongkaran ini juga melalui proses yang cukup alot. Kemarin sempat dihentikan oleh KKP. Kalau menurut Prof sendiri, ini apakah memang lebih baik gitu untuk dilakukan secepatnya atau menimbang-nimbang juga terhadap dampaknya kerusakan laut, ekosistem laut mungkin? Ya, jadi gini Mbak, dalam konteks pembongkaran ini kita punya dua sisi yang kita lihat. Yang pertama, yang dibongkar kan pagar. Pagar ini milik siapa? Itu yang pertama. Miliknya ini ada dua. Apakah milik negara atau milik pihak tertentu yang mengajukan izin? Nah, setelah kita lihat, KKP juga menelusuri, ya, kemudian juga pihak lain menelusuri, pemiliknya ini nggak ketahuan nih, gitu. Nggak ketahuan. Artinya apa? Kalau pemiliknya tidak ketahuan, ini kan persoalannya ya boleh dikatakan misterius dan sebagainya dalam konteks ini. Walaupun kalau ditelusuri itu sebenarnya ketahuan. Tapi secara formalnya tidak ada yang mengaku, tidak ada yang kemudian di ultimatum 2 kali 24 jam, tidak ada yang mengatakan dia memiliki. Maka otomatis ini kita anggap sebagai satu hal yang memang tidak wajar terjadi dan harus diselesaikan. Nah, penyelesaiannya tentu oleh pemerintah. Artinya ini bahasanya itu adalah pagar laut ini membuat pekerjaan pemerintah sebenarnya. Mengasih pekerjaan ke pemerintah untuk membongkar. Kenapa? Ya ada sesuatu yang muncul, tidak ada yang mengaku. Padahal kalau seandainya ada yang mengaku, maka dia yang bongkar. Gitu. Karena kemudian kalau ada yang kemudian mempunyai hak di situ, izin di situ, maka yang memiliki hak dan izin itu yang akan membongkar. Kita sebut dengan pemrakarsa itu. Nah, kalau itu tidak ada, ini akan menjadi tugas pemerintah. Nah, pemerintah sebenarnya dengan alasan keamanan, keselamatan laut, keselamatan usaha perikanan, jalur pelayaran, itu bisa melaksanakan secepatnya dengan koordinasi. Apalagi ini sudah diarahkan oleh Presiden untuk dibongkar gitu. Nah, saya kira ini bisa segera dan ya harusnya lebih cepat gitu dilakukan. Karena nggak ada yang ngaku kan? Nah itu kira-kira Mbak Sisi.